ucapkan selamat beribadah buat kita semua. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia anugerah Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita akan mulai saja ibadah kita. Kita nyanyikan pujian, kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kini saatnya berdiri di altarnya. Kini saatnya berdiri di altarnya. Bapa Allah Maha Kudus hadir di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Di malam hari ini Tuhan, kami merasakan kasih-Mu, penyertaan-Mu di hari-hari ini, di mana Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, perlindungan yang besar, dan perhatian yang sungguh luar biasa kami rasakan di hari ini. Sehingga buat pada hari ini juga Tuhan, sebentar kami datang bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya Engkau hadir, memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Urapi seluruhnya hamba-Mu yang mengambil bagian dalam setiap pelayanan teristimewanya hamba-Mu secara khususnya Tuhan. Mulai dari memimpin pujian, memainkan musik, bahkan menyampaikan firman-Mu. Bahkan seluruh kehidupan Tuhan kami yang mendengarkan dan memuji-muji Tuhan. Tuhan urapi kami dimanapun kami berada. Bahkan kami menyerahkan seluruh tubuh jiwa roh kami kepada Tuhan. Berikan roh-Mu agar kami bisa taat setia kepada Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kehidupan kami. Biarlah kasih anugerah Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan Engkau juga
yang menjawab segala setiap pergumulan, persoalan, masalah, kebutuhan. Bahkan bagi Tuhan tiada yang mustahil, mukjizat-Mu terjadi. Terpujilah Tuhan, kami akan datang menaikkan ibadah kami, memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Bahkan kami memakai kuasa-Mu yang berkuasa, mengusirkan segala kuasa roh jahat iblis setan yang selalu mengganggu, mudah berintangi dalam setiap ibadah kami. Kekerasan, kesombongan, keangkuhan, bermain-main, bahkan tidak fokus dan tidak benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami menaikkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita datang lagi memuji-muji Tuhan, kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Puji Tuhan, biarlah kasih dari surga selalu mengalir di dalam setiap kehidupan kita, memenuhi hidup kita sehingga kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari apapun, bahkan juga bisa mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Tidak berlaku kasar, tidak berlaku jahat, tapi kita semakin mengasihi, membalas kejahatan dengan kebaikan dan kebenaran, kebenaran dan kebaikan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita nyanyikan puji-pujian kita lagi datang kepada Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di
kasihmu hari di tempat lain. Puji Tuhan, biarlah seperti pujian ini pengakuan setiap kita anak-anak Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, kasih Tuhan lewat firman Roh Kudus, bahkan lewat kasih-Nya, penebusannya dalam setiap kehidupan kita, daripada 1000 hari, berapa hari waktu kita yang tidak mencari Tuhan. Dan biarlah kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan menggairahkan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita nyanyikan puji-pujian kita lagi datang kepada Tuhan dengan penuh keyakinan kesungguhan. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan, biarlah kita berdoa, beriman, mengucap syukur dalam segala hal, dan kita juga melayani Tuhan sungguh-sungguh di atas iman. Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Seperti pujian ini menggairahkan kita untuk selalu berharap, biarlah roh Tuhan, Roh Kudus selalu tampil bagi kehidupan manusia dan darah daging. Tidak kita putus asa,
kecewa, ragu, bimbang, apapun persoalan, Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Roh Kudus yang menuntun kita untuk berdoa. Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, memiliki iman, keyakinan, kepastian hanya kepada Tuhan. Asalkan prosedur hidup kita hanya dituntun oleh Tuhan. Langkah hidup kita hanya dilakukan oleh Tuhan. Biarlah kita hari-hari ini semakin sungguh-sungguh, semakin gairah, semakin benar di hadapan Tuhan. Apapun pergumulan manusia darah dan daging, ada Roh Kudus, kita bisa berdoa, mengucap syukur, ada iman, sampai kita bisa melayani Tuhan, bergairah sampai garis akhir hidup kita. Puji Tuhan, kita akan datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi satu kebutuhan berkat dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya. Ini setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun terjadi dalam setiap kehidupan kami selalu mempercayakan diri hanya kepada Tuhan. Sebab di dalam-Mu ada mujizat, ada kuasa teristimewanya, pribadi-Mu nyata di dalam firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu jawaban dalam setiap kehidupan kami, tuntunan dalam setiap kehidupan kami, bahkan pemulihan, pembaruan, bahkan hidup di dalam berkat kelimpahan yang kami rasakan di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon jamahan tangan-Mu Tuhan. Kami sudah datang memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan Roh-Mu yang taat dalam setiap kehidupan kami, agar kami bisa setia hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih, urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dengan benar, jelas dan murni, menyampaikan firman-Mu sesuai kehendak-Mu, bukti kasih sayang-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan juga urapi kami seluruhnya Tuhan yang mendengarkan dan ibadah buat pada hari ini. Urapi kami mampu percaya mengerti akan firman, bahkan Tuhan juga mampukan kehidupan kami mempraktikkan firman Tuhan, sehingga bukti nyata buat pada hari ini Tuhan, firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan, jamahan Tuhan yang mengubahkan, mengarahkan, menuntun kami kepada hidup benar, suci, bahkan sewaktu sempurna sama seperti Engkau Tuhan. Bahkan juga Tuhan, kami juga tak pernah ragu sedikit pun Tuhan,
kami bisa mengangkat kedua tangan kami bisa menyembah Tuhan, menyerahkan kehidupan kami mulai dalam nikah, buah nikah, pelayanan, studi, masa depan, pekerjaan, usaha, bahkan setiap kehidupan kami dalam kesehatan, dalam hal apapun itu Tuhan kami serahkan kepadamu. Sampai detak jantung nadi kami serahkan kepada Tuhan. Mati hidup kami milik Tuhan, hanya nama Tuhan yang kami permuliakan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Urapi kami seluruhnya Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan kami mendengarkan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Bahkan kami memakai kuasa-Mu yang berkuasa, mengusirkan segala kuasa roh jahat iblis setan yang selalu mengganggu, mudah merintangi dalam setiap ibadah kami. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, apapun segala kuasa-Mu, pemberontakan, keangkuhan, bahkan roh yang tidak mengerti akan firman, dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami menaikkan ibadah kami dan mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini kita ambil temanya di dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang kelima 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Perhatikan di sini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi saya bacakan firman Tuhan ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang. Firman Tuhan hari ini, yang baru sudah datang. Kita mungkin di firman Tuhan ini suka keadaan kehidupan kita hidup memiliki yang baru-baru. Seperti contoh baju baru, rumah baru, mobil baru, kehidupan yang baru kita suka, yang lama kita buang, yang baru kita pingin. Mungkin ada produk-produk baru, mungkin HP baru, mungkin apa? Mobil baru, mungkin apa, kereta baru dan lain-lain. Kita tuliskan yang baru-baru. Asalkan jangan ada yang memiliki orang Kristen pengertiannya istri baru, suami baru. Itu jangan. Pasti kita suka yang baru-baru. Yang lamanya kita ganti menjadi baru. Sebab yang lama tidak berguna lagi, akan menjadi rongsokan, dan yang baru akan menjadi suatu yang bahagia bagi kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan ini mengajak kehidupan anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, setiap manusia yang mencari Tuhan, yaitu Tuhan mendorong setiap orang yang hidup di dalam ciptaan baru, dia hidup di dalam Kristus, di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita yang pingin yang hidup baru secara rohani, yaitu kehidupan dia selalu hidup di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Yang artinya setiap orang yang mengenal pribadi Tuhan tidak lagi hidup di dalam kehidupan manusia yang lama, tetapi hidupnya selalu mengalami kehidupan yang baru. Menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru sama seperti Yesus Kristus. Sama seperti
pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan sesungguhnya yang baru sudah datang. Hari ini kehidupan kita yang sudah datang beribadah kepada Tuhan, biarlah yang sudah mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus selalu hidup tinggal di dalam pribadi Tuhan, agar kita hidup menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru sama seperti Tuhan. Inilah. Jadi bagaimana orang yang hidup di dalam ciptaan baru, orang yang hidup di dalam hidup baru, dan yang lama itu dibuang dan pribadi Tuhan tampil dalam setiap kehidupannya. Yaitu kita harus hidup di dalam pribadi Yesus Kristus, di dalam kematian dan kebangkitannya. Harus hidup di dalam kematian dan kebangkitannya, yaitu hidup di dalam korban Kristus. Hidup di dalam salib Tuhan. Hidup di dalam kasih, kemurahan, anugerah Tuhan. Inilah orang yang hidup di dalam ciptaan baru. Bagaimana orangnya? Yaitu hidup di dalam pribadi Yesus Kristus, di dalam kematian dan kebangkitannya. Yaitu hidup di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Inilah orang yang hidup menjadi ciptaan baru. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Seperti siapa? Seperti Nuh hidup dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Karena apa Nuh hidup dalam kasih karunia Tuhan? Karena dia hidup dalam kehidupan yang benar, hidup di dalam kehendak Tuhan, dan hidup bergaul dengan Tuhan. Seperti Nuh hidup di dalam kasih karunia. Kita baca dulu kitab Kejadian. Kitab Kejadian Fatsal yang ke-6. Kitab Kejadian Fatsal yang ke-6. Kitab Kejadian Fatsal yang ke-6 kalau tidak salah. Ayat yang ke-8. Kita baca dulu ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Kita baca Kejadian 6 ayat ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Inilah kehidupan yang lama. Tuhan menyesal karena kehidupan manusia itu hatinya cenderung jahat dan jauh dari Tuhan. Ya, jadi oleh tema ini, Tuhan memberikan kita ciptaan baru asalkan hidup di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Hidup dalam Kristus. Hidup di dalam kasih karunia korban Kristus. Sebab hatinya jahat, cenderung jahat, dan membuahkan kejahatan. Selalu perbuatannya jahat. Perbuatannya suka dosa. Hidup di dalam dosa. Enjoy berbuat dosa. Di zamannya Nuh. Dosa makan minum. Kawin mengawinkan. Dosa makan minum di akhir zaman sekarang. Itu mulai dari berjudi, narkoba, pesta seks, homoseks, lesbian, penyimpangan seks. Sampai terjadi perselingkuhan, perzinahan yang tidak suami istri, terjadi perselingkuhan istri kepada orang lain, suami juga. Ini hatinya jahat semata-mata, cenderung, dan kehidupan seperti ini hidup yang lama. Tidak hidup di dalam ciptaan Tuhan. Hidupnya semata-mata jahat dan cenderung hatinya jahat. Dan orang yang lama ini hatinya jahat, di dalam firman Tuhan tadi katakan memilukan hati Tuhan. Memilukan hati Tuhan berarti membuat nangis hati Tuhan. Bukan membuat senang, bukan bikin gembira, bukan membuat hati Tuhan itu menjadi baru di dalam pribadinya, di dalam hatinya. Inilah di zamannya Nuh, hatinya lama, kehidupannya lama. Tetapi di ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapatkan kasih karunia
di mata Tuhan. Bagaimana prakteknya Nuh dia bisa mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan, dan kehidupan Nuh itu kehidupan yang baru di hadapan Tuhan. Bagaimana prakteknya? Ayat yang ke-9. Inilah yang dilakukan hidup Nuh. Yang pertama dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Nuh orang yang benar. Benar-benar yang hidupnya selalu tertuju kepada Tuhan. Tertuju kepada Tuhan. Kita lihat ketika hati manusia cenderung jahat, hidupnya suka berbuat dosa, Tuhan berfirman dari surga, dan Nuh disuruh membuat bahtera. Apakah Nuh menolak? Tidak. Apakah hati Nuh menolak dan dia tidak menerima? Tidak. Hati Nuh benar-benar tulus dan benar-benar sungguh mendengarkan suara Tuhan. Sehingga apa? Dia benar di hadapan. Dia tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Artinya apa? Dia tidak mau berbuat dosa biarpun orang di sekelilingnya, di depannya, di tempatnya berbuat dosa, dia tidak sedikit pun untuk melakukan dosa. Berarti kalau orang yang tidak melakukan dosa, hidupnya tidak lama, berarti hidupnya baru. Inilah tidak bercela di hadapan Tuhan di zamannya. Dia tidak bercela. Nuh orang benar. Yang kedua, dia tidak bercela. Biarpun orang berbuat dosa, dia tidak tergiur. Dia tidak mau melakukannya. Oh, ayo Nuh, ini wah pesta, enak. Dia tidak melakukan. Dia tidak mau menyentuh yang namanya kehidupan itu, larangan Tuhan. Yang dilarang Tuhan dia tidak mau melakukan. Biarpun orang mengolok dia, orang bodoh Nuh. Bodoh kau Nuh, ngapain kau bikin bahtera? Wah, bahteranya di atas gunung. Mana mungkin air bah setinggi ini membinasakan bumi, menghancurkan bumi. Banyak hati manusia itu lama. Hidupnya hatinya gelap, jahat. Tidak ada Tuhan. Tapi Nuh melakukan yang benar. Dia turut taat dan melakukan. Dan tidak bercela. Dan dikatakan juga, Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan. Ini praktek. Nuh dapatkan kasih karunia, dia orang benar. Dia tidak bercela, tidak mau berbuat dosa, dan bergaul dengan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan berarti hidupannya takut dan hidup hanya sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah tidak ada sedikit pun. Inilah bagi setiap kehidupan kita. Nuh mendapatkan kasih karunia. Nuh mendapatkan kasih karunia. Hidup Nuh adalah kehidupan hati yang baru, hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tidak hidup yang lama seperti sezamannya, suka berbuat dosa, suka mengolokkan, tidak suka yang benar. Nuh tidak mau, sedikit pun tidak mau melakukannya, karena Tuhan yang menyuruh dia. Tuhan yang hati dia. Tuhan yang ada yang memberikan pertolongan, berkat dalam setiap kehidupannya. Inilah Nuh mendapatkan kasih karunia. Tetapi kenyataannya manusia di akhir zaman, bahkan kehidupan manusia di bumi, hatinya lama, perbuatannya lama, sehingga perbuatannya hidup di dalam kegelapan dan hidup di dalam dosa. Tetapi keadaan kenyataan, sampai dikatakan Alkitab, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kenyataannya manusia berbuat dosa, tidak suka yang baru, suka yang lama. Tabiat nafsu daging, perbuatan daging, tidak sungguh-sungguh hidup di dalam pribadi kasih karunia pribadi Yesus. Dan orang yang seperti ini hidup di dalam kegelapan. Kegelapan tidak bisa satu dengan terang. Orang yang hidup dalam kegelapan, dalam dosa, hanya menuju kepada kebinasaan. Tetapi keadaannya manusia hidup di dalam kehidupan yang lama.
manusia yang lama. Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga, mungkin firman Tuhan ini sudah sering-sering kita dengar. Tetapi biarlah firman Tuhan ini mengarahkan kita menjadi satu pertumbuhan kerohanian kita untuk mendekat kepada Tuhan. Menjadi kehidupan yang baru di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kita baca Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ini kehidupan yang lama. Akal budinya, hati pikirannya, ya tidak suka mencari Allah. Ini kehidupan yang lama. Kehidupannya belum baru, kehidupan yang lama. Dan kehidupan seperti ini hidupnya selalu di dalam kegelapan. Tidak bisa satu dengan terang, tidak bisa hidup baru dalam ciptaan pribadi Yesus. Sebab pribadi kasih karunia Tuhan itu, kehidupan Tuhan datang untuk kehidupan yang baru bagi manusia-manusia yang hidup di dalam yang lama, di dalam kegelapan. Dikatakan sini, tidak seorang pun yang mencari Allah. Semua yang menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang mau berbuat baik. Berbuat baik, apa yang disuruh Tuhan, tidak suka lagi. Dulu di zamannya Adam dan Hawa senang ketika Tuhan ciptakan manusia dari debu tanah, diberikan nafas, jadi hidup baru. Kalau nggak ada nafas Tuhan, tidak menjadi hidup, tidak ada hidup baru dalam pribadinya. Seperti hanya seperti boneka tanah liat itu, kalau nggak ada nafas, nggak bisa bergerak, berarti belum hidup baru. Tetapi karena Tuhan memberikan nafas, ada pribadinya, jadi hidup baru. Hidup di dalam pribadi Tuhan, pribadi Allah. Tapi Tuhan memberikan perintah, jangan makan buah ini. Hidup manusia waktu diciptakan baru, tidak ada sedikit pun dosa. Hidupnya bagaimana? Bahagia. Bebas semua kamu makan. Tapi hanya satu perintah. Tetapi keadaannya itu. Di zamannya Adam dan Hawa, ketidaktaatannya merusak sampai di akhir zaman ini. Dulu manusia yang manusia di Taman Eden, Adam dan Hawa. Hawa yang tidak taat kena sampai sebuah manusia. Gara-gara dia menolak perintah, tidak benar. Mendapatkan kasih karunia kenapa? Mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan. Makanya hidup dalam kasih karunia seperti yang Nuh rasakan. Hidup di dalam kasih karunia. Inilah seperti di zamannya Adam dan Hawa. Tidak taat, terjadi. Apakah ke dalam ketidaktaatan itu hidupnya baru lagi? Tidak, menjadi kehidupan yang lama. Malah kita lihat mereka melakukan, sudah ketidaktaatannya, melakukan dosa. Dosa yang paling ngerinya, tidak ada pengakuan lagi kepada Tuhan. Ini manusia yang lama. Kalau manusia yang baru, dia bisa tidak berbuat dosa. Tetapi karena manusia lama sudah dikuasai dosa, sehingga tidak ada pengakuan sama Tuhan. Ketika langkah Tuhan datang, manusia tidak mengakui dosa. Tuhan malah bersembunyi, menyematkan diri. Inilah menyembunyikan. Tetapi ketika Tuhan menjawab, apa yang terjadi? Malah melakukan dosa. Hawa mempersalahkan ular, Adam mempersalahkan Hawa. Tidak ada pengakuan, hanya hidup di manusia lama terjadi kehidupan dosa. Dirusak nikah. Jadi kehidupan kita di dalam nikah juga secara jasmani. Ketika manusia yang baru di dalam Kristus, ada pengakuan, kejujuran di dalam setiap kehidupan kita. Seperti di zamannya Adam dan Hawa. Sudah berbuat dosa, bukan mengakui, Tuhan aku yang salah. Kalau dia mengakui kesalahan itu, mungkin tidak terjadi dosa semakin pesatnya. Tetapi karena kehidupan manusia mempersalahkan ular,
si Adam mempersalahkan Hawa sehingga tidak ada lagi hubungan dengan Tuhan. Terjadi apa? Apakah dia berkat yang didapatkan, hidupnya bahagia, hidup baru? Bukan. Bukan dirasakan lagi suasana kebahagiaan, tapi dirasakan suasana ratap tangis, pahit getir, suasana kutukan, penderitaan, kesengsaraan. Kesengsaraan. Hati-hati, tragedi di Taman Eden nikah dirusak karena dosa ketidaktaatan, ketidakdengar-dengaran, sampai dosa ada pengakuan kepada Tuhan. Tidak mengakui dosa kepada Tuhan, semakin mempersalahkan, saling mempersalahkan. Sampai yang paling ngerinya, dosa yang dilakukan bukan lagi mengalami baru, sampai terjadi Kain dan Habel, kebencian, pembunuhan. Inilah sampai apa? Persembahan ibadah pun tak berkenan kepada Tuhan. Inilah sampai ibadah pun Kain tak berkenan kepada Tuhan. Inilah Habel mempersembahkan yang benar, Kain tidak terjadi pembunuhan, kebencian. Ayo, kalau kita sampai di zamannya Nuh, Hana kasih karunia diterima. Semua binasa, hanya Nuh mendapatkan kasih karunia. 8 orang selamat dari perlindungan Tuhan. Inilah 8 orang selamat dari perlindungan Tuhan. Ayo. Nah, dikatakan tadi semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Kerongkongan mereka, ini kerongkongan mulut, mulut mereka sudah dikuasai. Seperti tragedi Taman Eden nikah itu, mulutnya tidak mengakui tapi saling mempersalahkan. Dia dikuasai mulutnya. Berdusta, di akhir zaman sekarang berdusta, berbohong, bergosip, memfitnah, bukan menjadi kehidupan saksi Tuhan, memberitakan firman, tetapi sudah dikuasai oleh kehidupan yang lama. Langkahnya tadi dikatakan juga di sini, dan jalan damai tidak mereka kenal. Tidak mereka kenal. Padahal orang yang ciptaan baru di dalam Kristus, orangnya mengalami kedamaian dari Tuhan. Kenapa orang mengalami kedamaian sama Tuhan? Karena kita hidup di dalam pribadi Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Zamannya Nuh, manusia dibinasakan, apakah damai? Tidak, hanya Nuh yang damai di Batra. Naik Batra, orang mati, dia damai keluarganya. Tidak ada satupun yang menghantamnya. Tidak ada satupun yang membuat keluarganya binasa. Inilah. Semoga kita dapat mengerti. Ayat yang ke-18. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tidak ada pada orang itu. Sampai ayat ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Semua orang telah berbuat dosa, telah hilang kemuliaan Allah, hilang gambaran Allah. Tragedi Taman Eden hilang gambaran Allah. Sampai sekarang juga hilang gambaran Allah. Hilang pribadi Allah. Rasa takut Tuhan gak ada. Perkataannya tidak lagi hidup yang baru. Langkahnya tidak lagi perbuat yang hidupan yang baru. Perjalanan hidupnya tidak lagi perbuatan yang baru. Pandangannya, pikirannya tidak hidup baru. Semua orang telah berbuat dosa, telah hilang kemuliaan Allah. Hilang, telanjang. Seperti tragedi Taman Eden. Di akhir zaman juga terjadi. Inilah semua. Dan upah dosa, mungkin sering kita baca. Roma 6 ayat ke-23. Upah dosa ialah maut, kebinasaan. Tetapi kasih karunia kepada hidup yang kekal. Hidup kasih karunia, hidup kekal itu apa? Di dalam pribadi Yesus Kristus. Inilah. Di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita dapat mengerti sesuai dengan tema tadi, di dalam ciptaan baru. Di dalam ciptaan baru, di dalam Kristus. Jadi Tuhan tidak rela. Tuhan tidak rela semua itu terjadi bagi anak-anak Tuhan. Tuhan tidak rela. Sehingga apa? Tuhan tampil sebagai manusia, memberikan ciptaan baru, memberikan pribadinya, kasihnya untuk memberikan damai dan berkat Tuhan.
Inilah bagi kehidupan anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan setiap kehidupan manusia yang mencari Tuhan. Dikatakan tadi, jadi siapa yang ada dalam Kristus ialah ciptaan baru. Jadi lewat korban Kristus, kasih karunia pribadi Yesus, Tuhan tidak rela. Tuhan tidak rela, Allah tidak rela manusia itu binasa, manusia itu hidup lama, sehingga dia datang kembali sebagai manusia untuk memberikan keselamatan hidup baru bagi anak-anaknya. Ayat yang ke-15, 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati telah bangkit untuk mereka. Inilah jadi kehidupan kita yang sudah ditebus oleh pribadi Yesus lewat mati dan bangkitnya. Kita harus juga hidup di dalam Dia, tidak hidup lagi dalam diri kita sendiri. Jadi orang seperti saya, orang yang sudah percaya Yesus, orang yang sudah percaya Yesus di dalam kematiannya, orang yang percaya Yesus dalam ciptaan baru, dia tidak hidup dengan kehidupan untuk diri saya sendiri, tapi hidupnya hanya untuk Tuhan. Inilah, tidak egois, tidak memikirkan diri sendiri, tetapi hanya melakukan kehendak Tuhan. Apa melakukan kehendak Tuhan? Yaitu hidup di dalam mati dan bangkitnya Tuhan. Apa mati bangkitnya? Ya, hidup di dalam salibnya Tuhan. Inilah kalau orang yang benar. Ini kalau hidup kita benar-benar menjadi ciptaan baru. Dulu firman Tuhan yang saya ambil temanya di dalam Matius 6 ayat ke-33. Orang yang benar itu ada berkat ditambahkan. Iya, harus mencari jalan Tuhan. Kalau orang mencari jalan Tuhan, jalan Allah, Allah berkat ditambahkan. Seperti ini juga. Kalau kehidupan menjadi ciptaan baru, yang lama dibuang. Tetapi ya yang baru dalam pribadi Yesus, dalam kematian dan kebangkitannya. Jangan egois. Tidak egois, mementingkan diri sendiri, hanya memusatkan dengan apa? Dengan hal-hal yang jasmani, pekerjaannya, usahanya, studinya, apanya? Setiap kesibukannya sampai tidak hidup di dalam pribadi Yesus. Jadi Pak nggak boleh beraktivitas, nggak boleh berusaha, nggak boleh apa? Boleh, semuanya boleh. Tetapi diutamakan ya menghargai korban Kristus, kematian dan kebangkitannya. Hidup di dalam pribadi Tuhan. Sebab kita sudah mengalami ciptaan baru di dalam pribadi Yesus. Inilah yang sudah menerima pribadi Yesus, bukan lagi membawa kita untuk di dalam hidup yang lama. Di dalam tadi 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat ke-15 saya baca sekali lagi. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Tadi manusia berbuat dosa, upah dosa kebinasaan, hidup dalam kegelapan. Dikatakan tadi supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk diri sendiri, tidak lagi untuk kepentingannya sendiri, untuk dirinya sendiri, tapi kepentingannya hanya untuk Tuhan. Ayo, hanya untuk Tuhan. Apapun kesibukan kita, jadi Pak gini, apapun kesibukan kita, usaha kita, pekerjaan, kegiatan, aktivitas kita, tapi biarlah kehidupan Kristus yang kita utamakan dalam setiap kehidupan kita. Inilah, semoga kita dapat mengerti. Dulu ya saya ambil tema Matius 6 ayat ke-33. Mungkin sudah banyak firman Tuhan yang sering kita dengarkan. Sekarang pembukaan, Tuhan memberikan pembukaan pewahyuan lagi. Supaya berikan firman Tuhan 2 Korintus pasal 5 ayat ke-17. Sama juga tujuannya hanya Yesus. Hanya pribadi Tuhan. Dalam kematian dan kebangkitannya. Tidak egois, tidak apa. Seperti Nuh tidak egois. Kalau dia egois, pasti tidak diikutinya perintah Tuhan. Tuhan ini, masanya aku bikin batra di atas gunung? Nggak masuk akal. Pasti aku diolok-olok manusia. Pasti aku diolok-olok tetanggaku, familiku, keluargaku. Bodoh aku membuat seperti ini. Tetapi dia tidak memikirkan itu. Apa yang dikatakan Tuhan diutamakan. Itulah hidup yang baru. Tidak egois. Kalau egois dia mungkin Tuhan nggak diutamakan. Inilah.
Mungkin tidak menjadi saksinya Tuhan. Tapi karena dia sungguh-sungguh, benar-benar Tuhan yang menyelamatkan. Inilah. Semoga kita dapat mengerti. Jadi kita hidup harus dalam pribadi Yesus menjadi ciptaan baru. Yaitu hidup di dalam kasih karunia, dalam kematian dan kebangkitannya. Jadi bagi kita juga bagaimana proses atau prakteknya yang sudah menerima pribadi Yesus dan kita mengalami ciptaan baru lewat korban Kristus. Dan sekarang ini kita yang masih hidup, yang masih menghirup bisa nafas Tuhan. Apapun contohnya persoalan, pergumulan, mungkin krisis, mungkin sakit, penyakit. Selagi masih hidup, nafas yang diberikan Tuhan kasih karunia. Biarlah kita hidup dalam ciptaan baru di dalam mati dan bangkitnya Tuhan. Bagaimana prosesnya? Orang yang hidup dalam mati bangkitnya korban Kristus dalam setiap kehidupannya. Yaitu kita baca. Biar diulang-ulang firman, tetapi firman Tuhan menjadi satu kehidupan bagi setiap kehidupan kita. Kita baca dalam surat 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang kedua. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, tadi 2 Korintus pasal yang ke-15 tadi, mati dan bangkit. Jadi kita juga egois. Kita harus memperlengkapi seperti itu juga orang yang mengalami ciptaan baru. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ini orang ciptaan baru. Orang ciptaan baru benar-benar di dalam Kristus. Yang lama itu tidak ada dalam kehidupannya, tidak terikat lagi. Inilah. Yaitu apa? Harus menderita. Sama seperti Kristus. Apa penderitaan yang sama seperti Kristus? Jangan lagi kita harus salib, Pak. Secara yang rohani, yaitu berhenti berbuat dosa. Sudah itu aja orang yang ciptaan baru. Tidak lagi yang lain-lain. Jadi kalau orang suka enjoy berbuat dosa, terang-terangan berbuat dosa, apalagi bersembunyi-sembunyi berbuat dosa, tidak ada guna. Bukan ciptaan baru, yang lama masih hidupnya. Itulah orang yang egois hidupnya. Tidak mementingkan kehendak Tuhan. Egois untuk kepentingannya sendiri. Seperti tadi, 1 Petrus pasal yang keempat tadi. Jangan melakukan kehendak menurut manusia, tetapi kehendak Allah. Ciptaan baru di dalam Kristus, ya melakukan kehendak Allah. Harus dia mempersenjatai dirinya untuk menderita sama seperti Kristus, yaitu berhenti berbuat dosa. Tidak suka berbuat dosa. Malah adapun dosa yang menggodai satu kejijikan. Tiba-tiba lemah manusia daging, dia kembali. Mungkin terjadi. Bahasa Bataknya mungkin terselandit. Terselandit aku gini-gini. Pak gimana? Ya kembali. Jangan terselandit malah enjoy, malah ketawa. Terselandit sedikitnya. Gak apa-apa ya. Jadi kelucuan. Kembali. Pengakuan sungguh-sungguh dari hati. Aku berdosa Tuhan. Kembali. Bukan jadi tabiat, gak apa-apa terselandit gini, nanti terselandit lagi, jangan. Bukan jadi ketawa, orang berbuat dosa kok ketawa. Harusnya menderita, menangis supaya gak jadi hukuman denganku Tuhan. Supaya bukan aku dihukum, supaya gak kena hukum. Ini orang berbuat dosa sudah ketawa-ketawa. Maaf, 1000 kali maaf, 1000 kali maaf, 1000 kali maaf. Baru kena minuman sedikit, masuk ke tempat klub yang berbau musiknya, sudah mulai ketawa apa untuk Tuhan. Yang paling ngerinya, musik yang seperti suasana diskotik dimasukkan ke gereja supaya nampak, supaya ini, ketawa memang, tapi hatinya nggak diisi firman, tidak diisi pribadi Yesus, ciptaan baru.
Nol. Tidak ada gunanya. Arti hidupnya tidak ada. Karena masih hidup di dalam dosa. Inilah. Berhenti berbuat dosa sama dengan melakukan menurut kehendak Allah. Inilah. Berhenti berbuat dosa. Harus pikul salib Tuhan. Menderita salib Tuhan. Bukan menderita lagi kita harus disalibkan seperti Tuhan, dipukul dengan paku, tangan, kaki, ditombak. Bukan seperti itu. Biarpun ada yang terjadi, mati syahid Pak, dilempari batu, matinya apa gimana tuh Pak, gini, itu kehendak Tuhan. Tetapi bukan itu secara rohaninya. Mungkin ada juga seperti itu, ya itu kehendak Tuhan. Mungkin dijalaninya dalam pemberitaan saksi Tuhan. Memang ada sebagian. Tetapi bukan itu. Arti rohaninya sekarang, ya kita berhenti berbuat dosa. Inilah. Berhenti berbuat dosa berarti tidak suka melakukan dosa. Berarti buang dosa. Buang dosa. Buang dosa ini berarti kehidupannya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Kalau dia buang dosa berarti takut Tuhan. Tidak takut. Takut sama Tuhan. Tidak takut dia dibaratkan untuk melakukan dosa. Bukan takut sama setan. Kalau orang yang berbuat dosa pasti takut sama setan. Nah, kalau dia berbuat benar, buat takut Tuhan, ya dia tidak melakukan dosa. Nah, inilah berhenti berbuat dosa sama dengan orang yang takut akan Tuhan. Prakteknya bagaimana? Ada prakteknya. Jangan praktek akan Tuhan. Dia Pak memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bagus berdoa. Iya, bagus. Baca firman kayak saya bagus. Menyampaikan firman bagus. Jadi takut benar apa? Ya prakteknya ya kita melakukan membuang segala kejahatan. Inilah. Kalau hanya di mulut, hanya penyampaian, ya kalau nggak kehendak Tuhan yang lain-lainnya kita tidak lakukan, sama juga belum takut akan Tuhan. Praktek takut akan Tuhan apa? Kita baca Amsal pasal yang ke-8. Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Amsal ke-8 ayat yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Pertama, membenci kejahatan, takut akan Tuhan. Dan yang kedua, aku benci kepada kesombongan. Jangan sombong. Kalau orang mementingkan diri sendiri, pasti akan ada kesombongan. Kalau dia gak mementingkan diri sendiri, gak mementingkan kehidupan pikiran manusia, kehendak Allah, pasti dia tidak sombong. Dikasih tahu yang benar, dia terima. Yang salah dinasihati, dia terima. Bukan benci, sombong, angkuh, merasa hebat, pandai, dan segalanya. Jangan, itu bukan ciptaan baru. Ciptaan lama. Tapi kalau kehidupan yang baru takut akan Tuhan tadi, jauhkan kejahatan. Apa? Perkataan jahat. Pikiran jahat. Apa? Perbuatan jahat, langkah yang jahat. Ada orang datang kepada Tuhan, tapi langkahnya ke bioskop, ke diskotik, ke tempat-tempat hiburan-hiburan. Inilah langkahnya jahat. Perbuatannya. Inilah. Suka main kasar, suka memberontak pada orang tua, main pukul, main kasar kepada istri. Inilah perbuatan. Apa? Suka mencuri. Suka apa? Suka narkoba. Suka minum-minuman keras. Inilah. Suka apa? Suka yang lain-lain. Perjudian. Ini perbuatannya. Perkataannya. Jahat. Yang benar dipersalahkan. Yang salah dibenarkan. Menggosipi. Memfitnah. Inilah. Nggak ada kejujuran, nggak ada ketegasan dalam kebenaran, tapi ketegasan untuk mementingkan diri sendiri, keenakan daging. Inilah untuk menyelamatkan orang yang berdosa daripada orang yang benar. Inilah perkataan yang jahat, fitnah. Tidak lagi kalau orang sudah suka memfitnah, tidak suka menjadi saksi, tidak suka menyembah Tuhan, perkataannya tidak suka. Berdoa malas. Berdoa mungkin malas, sudah malas. Dulu dia aktif, dulu gairah, dulu semangat.
Inilah, dulu semangat, suruh melayani semangat, wah bergairah. Tetapi wah sekarang perkataannya sudah seperti ular. Wah, sudah melengkung, belok seperti ular. Dulu wah semangat, wah hanya haleluya. Oh Tuhan, mungkin wah gairahnya jadi saksi, wah gini gini gini. Tapi wah sudah tidak lagi. Karena apa? Ya itu tadi, hidup dalam kepentingan sendiri, egois, dan hidup dalam kepentingan manusia. Tidak hidup dalam Kristus. Kalau dia ciptaan dalam Kristus, ya kehendak Allah. Seperti Nuh, kehendak Allah. Inilah. Ini perkataan jahat. Hati-hati. Kaum muda-mudi, mungkin yang di dalam ibadah pelayanan di gereja, mungkin di dalam kuliah, dalam sekolah, di dalam berteman, ya ayolah. Tidak ada kebencian, perkataan-perkataan saling menjelekkan, saling memaki, kata-kata kotor, kata apa. Dalam nikah juga, anak orang tua anak, dalam famili, keluarga, dan lain-lain. Nah inilah, saling memberkati. Ya. Ini perkataan, perbuatan juga. Hanya menyembah Tuhan, berdoa, hanya berserah kepada Tuhan. Biarpun ya dari hati ya sulit kali Pak memaafkan saling. Ya minta Roh Kudus. Minta kasih Tuhan. Kuasa Tuhan. Kita ciptaan baru, bukan ciptaan lama. Kita anak terang, bukan anak gelap. Ayo. Semoga kita dapat mengerti. Baru aku benci kesombongan, kecongkakan, congkak. Nah ini kecongkakan. Wah, sah. Di sana wah sudah dinasihati gini-gini, wah congkak, sana lagi Inilah. Merasa pandai, hebat dan lain-lain, merasa bisa, merasa apa. Inilah. Congkak, tingkah laku yang jahat. Itu tadi tingkah laku yang jahat. Jangan ada tingkah laku yang jahat. Sampai dikatakan juga dan mulut dengan tipu muslihat. Nah, tipu muslihat. Dusta. Tidak ada dusta. Kalau orang yang berdusta bukan ciptaan baru. Inilah. Bukan ciptaan baru. Orang yang berdusta itu bukan ciptaan baru. Biarpun katanya berdusta Pak untuk kebenaran. Mana ada dusta untuk kebenaran? Ya, kayak mana Bapak ini nggak dusta untuk kebenaran? Contohnya saya berbohong di perusahaan. Nah, nanti dapat uangnya kan bisa Pak saya kasihkan janji iman. Bisa saya apa? Itu bukan berdusta untuk kebenaran. Itu berdusta kebobrokan di dalam pengertian akan Tuhan. Di dalam pengenalan akan Tuhan. Tidak ada orang berdusta itu kebenaran. Orang dusta itu sama seperti iblis. Bapak pendusta. Loh kok bisa ada yang bilang dusta untuk kebenaran, untuk kebaikan. Itu benar. Itu sudah sesat. Pengajaran itu lebih sesat daripada tragedi Taman Eden. Inilah, kalau Taman Eden hanya satu bicara aja, ya makan, tahu yang jahat ya, terjadi kecelakaan. Sekarang kalau sudah diputarbalikkan kebenaran apa, ya merampas ke semua. Dulu untung 2, sempat banyak ciptaan Tuhan dulu, untung 2, tapi berkembang jadi banyak. Sekarang kalau kita dengarkan dusta itu benar untuk kebaikan, wah merampas kemana-mana. Wah itulah tafsiran, itulah logika. Maaf cakap, 1000 kali maaf. Oh boleh kawin cerai. Oh boleh ini. Oh boleh gini. Asalkan apa yang dilihat manusia mungkin waduh dermawan. Waduh baiknya. Waduh luar biasanya. Oh hamba Tuhan yang diberkati. Oh pemakaian yang luar biasa puji terjadi. Tapi beda dengan Tuhan. Manusia lihat dari mata, Tuhan matanya melihat hati dan apa kita. Jadi pandangan kita jangan seperti itu. Pandangan Tuhan. Kalau salah di luar firman, ya salah. Kalau benar di luar firman, tingkatkan. Tingkatkan. Ayo. Oleh sebab itu kita buat pada hari ini juga. Mungkin kalau ibadah saya ini salah,
tidak benar, tidak sesuai firman, tidak mengarahkan kepada satu pribadi, hanya berkat-berkat tapi saya tidak menegur dosa dan lain-lain, ya boleh dikoreksi. Ya berarti ya Bapak ini salah ini, ikut Tuhan tuh gini, nggak kayak Bapak bilang harus berhenti berbuat dosa, harus kayak gini, sulit kali itu. Boleh ditimbang dengan kasih Tuhan, apakah saya benar, apa salah. Ini semoga kita dapat mengerti. Ayo, kalau yang orang berdusta itu ya tidak ada kejujuran, sama seperti bapak pendusta, sama seperti setan. Bapak ini nakut-nakuti. Mana ayatnya, mana firman Tuhannya? Ayo kita baca firman Tuhannya. Yohanes pasal yang ke-8 kalau nggak salah. Yohanes pasal yang ke-8 ayat ke-44. Nah, inilah Yohanes 8 ayat ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kalau orang yang berdusta itu, ya itu tadi. Seperti iblislah bapak pendusta. Bapak dari segala orang yang jahat ya iblis. Jadi kalau 1000 kali maaf berarti kami iblis, bukan. Kita ciptaan Tuhan. Tapi kalau kita berbuat dosa, iya memang betul karakternya karakter iblis. Digrogoti oleh iblis. Kalau berdusta ya sudah, apalagi 1000 kali maaf. Berdusta yang kecil pun tidak boleh. Harus jujur. Harus benar-benar. Biarpun itu sulit bagi daging. Sulit memang. Nanti kalau aku jujur gini. Mungkin 1000 kali maaf. Dalam pacaran terjadi penyelewengan. Tidak jujur kepada orang tua. Tidak jujur terutama kepada hamba Tuhan. Gembala sidang. Ayo berubah supaya ada kasih Tuhan, ciptaan Tuhan. Kalau kita melakukan dosa tidak ada kejujuran, malah berdusta dosa kecil, hati-hati, bukan tangan Tuhan yang menjamah, tangan setan. Kalau tangan setan menjamah tidak ada kebahagiaan, hanya menuju kebinasaan. Tetapi biarpun hari ini kita ada dosa kecil, mungkin nipu orang tua karena uang saku, uang sekolah, uang kuliah. Untuk mungkin saya mau beli baju, mau beli ini, tapi nanti kalau saya jujur nggak akan dikasih. Itulah. Ayo hari ini buang itu semua. Pemikiran-pemikiran keinginan manusia, pikiran sendiri dibuang. Biar ciptaan Tuhan tampil dalam setiap kehidupan kita. Inilah ciptaan baru. Memang keras bagi daging. Terkikis, tersehat bagi daging, berat. Tapi itu ada kemuliaan. Tuhan mati, sengsara. Yang tidak layak untuk mati, tapi sengsara dia. Luar biasanya murkanya itu untuk manusia dia rasakan. Tapi kemuliaannya indah. Sampai ke takhta Tuhan. Ayo, hari ini, biarlah kemuliaan Tuhan itu nyata. Ciptaan baru itu nyata. Mungkin sinar kita kecil seperti lilin, bukan seperti lampu yang terang. Hanya lilin kecil, mungkin seperti korek api, kecil tampil terangnya, tapi sudah bisa menyinari kegelapan satu ruangan. Ayo, dusta tidak ada lah. Kalau dusta ya sama seperti iblis. Inilah. Semoga kita dapat mengerti. Ayo, buang segala kejahatan. Ini, kalau orang yang seperti ini, yang dia hidupnya merasa hebat, mementingkan diri sendiri, kalau gak hidup dalam kehendak Tuhan, tidak berhenti berbuat dosa, hanya membuat kejahatan, tidak layak masuk kerajaan surga juga. Matius pasal yang ke-7. Ini bagi hamba-hamba Tuhan, bagi pelayan-pelayan Tuhan. Templakan juga bagi saya. Kalau saya menyampaikan firman Tuhan,
hanya sebatas penyampaian tapi nggak mempraktekkan. Templakan juga bagi saya. Nggak ada gunanya kalau kehendak Tuhan tidak saya lakukan. Kalau saya masih juga ya berbuat dosa, berdusta dan lain-lain, tidak hidup benar, hanya kecemaran, baik pandangan, lewat tontonan, lewat apa? Lewat perbuatan kecemaran lainnya. Aduh, buang. Dibuang. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Tidak ada guna kalau nggak hidup dalam pribadi Yesus, ciptaan baru kehendak Allah dalam salib Tuhan. Biarpun orang melihat, wah KKR 10.000, wih sekali berdoa banyak orang gereta gini. Nggak ada guna kalau nggak kehendak Tuhan. Tidak ada arti. Wah pemberitaannya dahsyat, wah gereja besar, wah pemain musiknya luar biasa, wah karunia gini-gini. Kalau tidak ada kehendak Tuhan yang dilakukan, hanya pembuat kejahatan, tidak benar di hadapan Tuhan. Inilah Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan Allah, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bernubuat demi namamu seperti saya bernubuat, menyampaikan firman. Mungkin wah hebat Bapak itu menyampaikan firman, sesuai firman, wah keras ini gini. Tetapi kalau saya tidak melakukan, tidak ada guna. Tidak ada guna. Tidak mempraktekkan, tidak ada korban Kristus menderita, berhenti berbuat dosa, tidak ada guna. Tidak ada guna. Kita juga yang mendengarkan firman, wah betul ini, wah ini. Tapi tidak mempraktekkan, tidak ada guna. Tidak ada guna, hanya pembuat kejahatan. Mungkin juga kita baca, berseru kepadaku pada hari terakhir, bukan kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu. Wah, mengusir setan, wah mungkin kita lihat, wah dalam nama Yesus keluar, wah memang bagus. Wah, siapa bilang Tuhan Yesus tidak bisa mengusir setan, kuasa itu benar, luar biasa. Orang yang benar memang ada kuasa. Setan pun diapa? Kenapa? Sebab orang yang berdosa tidak bisa mengusirkan setan, karena setan itu dari dosa. Kalau kita benar, mau kayak mana jingkraknya orang, kalau kita benar-benar dalam Kristus, berdoa di dalam Kristus, orang yang kerasukan setan, yang tidak benar, kita doakan dalam keluar. Kalau iman kita sepenuhnya kepada Tuhan, kehidupan kita benar di hadapan Tuhan, keluar memang. Nyata. Tapi bukan hanya sebatas itu. Kalau tidak melakukan kehendak Tuhan, berarti Pak itu bagus. Berarti itu nggak bagus. Bagus. Nah, bernubuat bagus. Kalau seperti saya nggak bernubuat menyampaikan firman, mungkin kita tidak tahu arah firman. Kalau orang tidak mengusir setan, mungkin banyak orang ke dukun, ke patung-patung, ke roh-roh jahat untuk mengusirkan roh jahat juga. Mungkin. Tetapi ini di dalam firman Tuhan tadi, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Mengadakan mujizat demi namamu juga. Oh, yang lumpuh berjalan. Yang apa? Yang sakit sembuh. Ya bagus. Bagus semua. Semuanya dari Tuhan, ya bagus. Siapa? Aku pun sangat berdoa sekali supaya pun saya bisa mendapatkan karunia ini. Bukan hanya menyampaikan firman bernubuat, tapi saya bisa melakukan mujizat yang lain-lainnya. Mengusir setan, menyembuhkan. Wah, sangat bergumul. Mulai dari apa? Kebenaran, kehidupan. Nah, dalam ayat yang ke-20, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan. Inilah. Kalau kita berbuat kejahatan, selalu melakukan yang jahat, biar pengenalan kita akan Tuhan pun seperti orang, nabi, rasul, apa. Tapi kalau praktek firman tidak kita lakukan, jahat di mata Tuhan. Yang membuat jahat di mata Tuhan itu karena apa? Karena tidak mau melakukan firman. Tidak mau melakukan firman, mempraktekkan firman, dan mendengarkan firman yang benar. Inilah. Seperti di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 tadi, itu hal pengajaran yang sesat temanya. Jadi kalau kita suka mendengarkan pengajaran yang di luar firman, kawin cerai boleh, berdusta boleh untuk kebaikan kebenaran, boleh melakukan seperti ini, boleh kayak gini. Yang penting yang mengakui,
Inilah. Jadi seperti apa korban Kristus itu dipermainkan. Wah, dosa sekali ini, besok akui, terus kayak gitu. Ya jangan. Itu jahat di hadapan Tuhan. Kalau salah sudah stop. Maaf, 1000 kali maaf. Pak, aku dulu merokok 10 bungkus. Dari 9 bungkus. Sampai Pak terus nih, dari 1 bungkus berapa batang ya? Jadi 1 batang Pak. Mungkin ada bertahap-tahap sampai berapa. Itu jahat di mata Tuhan, bukan ada kebenaran. Sama seperti ular kobra, kecil besar, dosa itu sama racunnya. Mematikan. Semoga kita dapat mengerti. Tidak bisa diputar balikkan kebenaran yang Alkitab. Oleh sebab itu juga kita, kalau saya menyampaikan salah sekali lagi mohon maaf, ya tinggalkan. Kalau benar ya tingkatkan. Apalagi yang baru datang baru mendengarkan, ya mungkin juga pingin rindu akan firman, ya lihat di YouTube. Di situ ada suara Tuhan yang saya sampaikan terus. Inilah. Semoga kita dapat mengerti. Ayo berhenti berbuat dosa. Tidak ada guna. Gak ada guna. Harus menderita. Ini mati ini menderita untuk berhenti berbuat dosa. Inilah. Berhenti berbuat dosa. Itu ada korban Kristus. Kalau kita mati berhenti berbuat dosa, hidup di dalam kebenaran, takut akan Tuhan tadi, hidup dalam kebenaran, maka hasil orang benar itu ada berkat. Inilah, ada berkat. Kita baca Matius tadi, Matius pasal 6. Matius pasal 6, kalau orang berhenti berbuat dosa, berarti hidupnya hidup di dalam kebenaran, hidup dalam ciptaan baru. Kita baca Matius pasal 6 ayat ke-33. Ya, ini sering dulu temanya. Saya ambil dulu firman Tuhan ini, tema terus dari pertama awal saya khotbah Matius 6 ayat ke-33 terus. Sekarang ada pembukaan baru. Hasilnya ini orang benar. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada berkat ditambahkan kepada kita. Berarti orang benar ada berkat. Berkat apa yang mau kita terima dari Tuhan hari ini? Apa? Berkat masa depan. Cita-cita tercapai, usaha semakin meningkat, biarpun sulit. Dilihat sekarang ini semakin sulit seperti suasana di padang gurun. Suasana padang gurun bisa Tuhan berikan berkat seperti Israel. Secara apa mati? Tidak ada pemeliharaan di padang gurun. Terik panas tapi berikan tiang awan. Malam kedinginan dibikin tiang api, bikin kehangatan. Ada pemeliharaan. Ada pemeliharaan Tuhan. Ayo. Ada berkat ditambahkan. Apa? Tulis di hati kita. Berkat apa? Nikah supaya bahagia. Supaya tidak ada pertengkaran. Masa mudaku. Pelayananku. Apa? Berkat apa? Tulis di hati. Asalkan hidup kita baru. Ciptaan baru. Di dalam Tuhan. Ada berkat ditambahkan dalam setiap kehidupan kita. Inilah mati. Ini ciptaan baru. Mati terhadap dosa. Dalam kematian Tuhan. Dan yang kedua, di dalam apa? Kehidupan kita, 1 Petrus pasal yang keempat tadi, di dalam kebangkitannya. Sudah mati terhadap dosa, salibnya, kasih karunia itu korban Kristus salib Tuhan, mati terhadap dosa itu kematiannya, dan kebangkitannya apa? 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Ini kebangkitannya. 1 Petrus, menderita sebagai Kristen. Ini menderita sebagai orang Kristen. Perhatikan, ini kebangkitan. Kalau kita mati sudah terhadap dosa, ya kita menderita. Ini kebangkitan. Kalau orang sudah berhenti berbuat dosa benar, ini kebangkitan. Apapun penderitaannya kita menerima. Karena di dalam Kristus ini kebangkitan. Kalau contohnya kita menderita dalam Kristus tapi bersungut-sungut kembali, itu nggak mau bangkit. Kalau sudah mati, berhenti berbuat dosa kita, tinggalkan dosa. Ini benar. Ada lagi penderitaan. Ini kebangkitan. Tunggu. Luar biasa. Seperti kita, sudah percaya Tuhan, berhenti berbuat dosa. Kebangkitan lagi. Penderitaannya mungkin apa?
lewat ibadah. Mungkin apa? Wah, lewat ujian. Itu kebangkitan. Lewat kesengsaraan yang lain-lainnya karena kebenaran. Kebangkitan itu. Sudah mati terhadap dosa. Kebangkitannya itu. Inilah 1 Petrus pasal keempat ayat ke-12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Sebagai ujian, jangan kita heran. Orang yang sudah mati terhadap dosa, mati di dalam korban Kristus salibnya Tuhan, hidup dalam kebenaran, ada lagi ujian nyala api. Diuji lagi iman kita. Seperti pohon, ada buahnya, diuji. Daun diuji dengan angin, goyang nggak? Akarnya itu rapuh nggak? Diuji. Inilah. Semoga kita dapat mengerti. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ayat yang ke-14. Berbahagialah kamu jika dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan roh Allah ada padamu. Ini kebangkitan. Kematian berhenti berbuat dosa. Salib yang kedua, kebangkitan. Sudah benar tapi mengalami siksaan, mengalami ujian, nyala api. Kita tapi hanya bersukacita, hanya mengucap syukur, hanya menerima dan hanya sesuai kehendak-Mu Tuhan. Inilah. Mungkin apa itu? Sudah benar. Ujian lagi dalam ibadah. Pekerjaan menghambat nanti. Ayo hari ini pekerjaan kita ini ya gini ada lembur. Mungkin senang. Tapi kita menderita. Aku utamakan Tuhan, ada ibadah. Menderita. Tuhan, aku berdoa jangan sampai pekerjaan ini menghambat aku. Ini penderitaan. Ini orang yang bangkit sama seperti Kristus. Kebangkitannya ada. Mungkin apa? Sudah benar. Kamu sosok benar terus gini ibadat. Tekun terus kau 1 minggu gak pernah kulihat kau aktif ekspresi gini. Diolok-olok, diapain lagi gini. Diapain ya? Kita terima. Apa? Penderitaan. Apa? Mungkin dalam kita beribadah banyak orang juga menjelekkan, mengapai, sosok apa kau, so ini sini gini, so merasa benar lagi gini. Menderita itu, tapi kita bersukacita. Selalu hanya memandang Tuhan, kehendak Tuhan. Hidup di dalam pribadi Tuhan. Ini kebangkitannya. Kebangkitan Tuhan. Inilah orang ciptaan baru. Mati berhenti berbuat dosa, bangkit mengalami penderitaan, nyala api, siksaan karena kebenaran. Orang seperti ini bukan merasa dia lemah, tidak. Jangan orang yang merasa seperti ini kita lemah, tidak. Di situ kebangkitan Tuhan berikan. Apa itu yang Tuhan berikan kebangkitannya? Yaitu hasilnya roh kemuliaan. Ada roh kemuliaan, Roh Kudus, kemampuan ajaib, karisma yang ajaib, lebih dari apapun yang kita miliki. Kepandaian, kedudukan, kekayaan, kehebatan, apa yang kita punya tanpa Roh Kudus tidak ada sia-sianya. Tidak ada artinya. Sia-sia di hadapan Tuhan. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak. Oleh sebab itu, biarlah korban Kristus tampil dalam setiap kehidupan kita. Inilah yang lama dibuang, yang lama-lama dibuang. Jadilah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Mulai tadi hidup dalam kasih karunia-Nya, salibnya Tuhan. Yang pertama mati terhadap dosa, kesaliban yang pertama kematian Dia. Tuhan mati, kita mati juga sekarang lewat mati terhadap dosa. Yang kedua, lewat kebangkitannya. Apa kebangkitannya? Yaitu sudah benar ada ujian,
Ada siksaan, ada nyala api, tapi kita hanya bersuka cita, hanya berserah kepada Tuhan, hanya kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Mungkin diolok-olok, difitnah, mungkin pekerjaan menghambat kita supaya kita tidak beribadah, tapi kita bergumul. Nah, ini kebangkitan. Pekerjaan bukan menjadi penghalang, usaha bukan jadi penghalang, apapun yang saya apai bukan jadi penghalang, tapi saya bergumul penghalang itu untuk bisa mencari Tuhan. Ini kebangkitan. Ini kebangkitan. Mungkin ya, wah nggak bisa Pak, di gereja Pak PPKM, nggak boleh lagi rame-rame. Ya seperti ini juga. Kalau ada waktu kesempatan kita beribadah seperti ini, mendengarkan firman, beribadah kepada Tuhan, mungkin terkena hati kita, terjamah hati kita, mungkin dosa-dosa tersembunyi telah dibuang, dikenakan firman. Ayo kita terima dan sungguh-sungguh, dan kita datang kepada Tuhan. Inilah kebangkitannya. Dan di situ ada roh kemuliaan, Roh Kudus, kemampuan ajaib, kemampuan yang luar biasa dari Tuhan, karisma yang Tuhan berikan bagi anak-anak. Lebih dari apapun. Sekali lagi, lebih dari apapun. Kepandaian, kedudukan, apa? Lebih dari apapun. Oh kok bisa seperti itu Pak, Roh Kudus bisa itu. Iya. Coba lihat di dalam firman Tuhan Injil Yohanes. Hal masuk kerajaan surga seorang Farisi, Nikodemus, yang sudah tahu hukum Tuhan. Karena gak ada roh Tuhan itu, kasih Tuhan. Dia tanya tentang yang namanya kerajaan surga. Tuhan memberikan, hidupmu harus hidup baru dengan air dan roh. Lewat baptisan air dan baptisan roh. Gak mungkin Pak, saya kembali ke rahim ibuku seperti baru lahir. Bukan itu, menjadi ciptaan baru. Pandai-pandai, apa ya? Tapi kalau gak ada Roh Kudus, dagingnya lemah. Daging lemah, roh yang memberi hidup. Berarti Roh Kudus hasilnya dalam kebangkitan. Kalau kebenaran terus kita lakukan, adapun sengsara, nyala api, siksaan, godaan, dan lain-lain, tapi kita terus berjalan kebenaran, ada roh kemuliaan, kemampuan, kekuatan yang ajaib lebih dari apapun. Mungkin di dalam nikah, Pak, aku menghadapi suami, Pak, aku menghadapi istri, Pak, menghadapi anak, waduh sulit. Anak juga menghadapi orang tua, oh udah gini, mungkin apa dalam pelayanan, waduh Pak, gini. Ayo, kalau ada kebangkitan Tuhan, kebenaran, biarpun ada ujian, kesungguhan-sungguhan kita di dalam kita hadapi, kalau kita serahkan sama Tuhan, kalau kita benar fokus kepada kebangkitan Tuhan, di situ ada roh kemuliaan lebih dari apapun, kemampuan ekstra yang ajaib. Hari ini ayo kita undang Roh Kudus. Roh Kudus, kekuatan ekstra yang besar yang kita terima, yang memberikan kekuatan bagi kelemahan kita dalam setiap pergumulan kita. Inilah, tanpa Roh Kudus manusia darah daging hanya binasa. Daging lemah. Tapi ada kekuatan Tuhan, ada karisma Tuhan, kita bisa bergairah. Tidak ukur tua, enggak ukur muda, enggak ukur umur, enggak ukur apa. Tapi ukuran Roh Kudus semua, baik muda, orang tua, anak kecil, kalau ada Roh Kudus, kita semakin bergairah. Cari Tuhan. Bahkan Roh Kudus memberikan kita karisma, kekuatan dalam menghadapi segala apapun. Lebih dari apa? Lebih dari apapun. Kita lihat ketika Petrus mengapai tentang Roh Kudus kepada dalam Alkitab, Kisah Para Rasul kalau nggak salah. Saya akan beli Roh Kudus. Nyalah kau. Roh Kudus mau dibeli-beli. Tidak, Roh Kudus itu Tuhan berikan. Ayo Tuhan memberikan Roh Kudus, Roh Tuhan karisma itu. Jangan sampai Roh Kudus hilang dalam kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan kita. Inilah, jangan sampai Roh Kudus itu hilang, kita dukakan, diam dalam kehidupan kita. Tapi biarkan Roh Kudus itu aktif dalam setiap kehidupan kita. Air kehidupan dari surga Dia curahkan ke bumi yang penuh dengan padang gurun bagi anak-anaknya yang hidup sekarang. Inilah seperti Israel di padang gurun, dilindungi tiap awan, tiang api. Itulah gambaran roh Tuhan.
Inilah oleh sebab itu biarlah Roh Kudus dan firman Tuhan hari ini yang memberikan kita gairah semangat. Ini. Semoga kita dapat mengerti. Tanpa Roh Kudus tidak ada guna. Saul, raja yang hebat. Saul, raja yang hebat. Diurapi, ada roh Tuhan, ada. Setiap ada roh Tuhan perjalanannya, semuanya terselesaikan. Masalah-masalah selesaikan. Apa diselesaikan. Saul. Tapi karena ketidaktaatan, ditolak, roh Tuhan undur. Sampai setan menghantui dia. Untung ada Daud yang memiliki kecapi yang bisa nyanyikan pujian. Sehingga setan bergerak gerutu. Ya, jadi untuk menghadapi setan mungkin kita dihantui orang-orang yang membuat kita jahat sama kita dengan ilmu-ilmu apa. Ya, dengan memuji Tuhan. Tapi nangis dengan Tuhan tolong. Tuhan Roh Kudus. Ya, ada kekuatan Tuhan. Firman Tuhan itu iya dan amin. Daud menyanyikan dengan kecapi, roh setan yang ada dalam Saul keluar. Ayo, hebat Saul hebat. Dari sebelum Daud dipakai, hebat Saul. Hebat, seorang raja Israel bisa dikuasainya. Wah, kekayaannya kaya. Setiap dia basmi, orang-orang yang dia basmi aja semuanya jarahan sama dia. Tapi karena dia tidak taat, tidak dengar-dengar suara Tuhan ketika disuruh basmi semua, jangan ada satupun yang terlewatkan, tidak taat. Masalah persembahan juga, jangan persembahkan sebelum aku tidak taat juga, ditolak. Berarti Roh Kudus itu sumber segalanya. Sumber segalanya. Hari ini ayo kita undang Roh Kudus. Ya, saya juga haus akan Roh Kudus. Tuhan, biarlah saya menerima Roh Kudus. Inilah. Ayo kita terima. Asalkan ya mati terhadap dosa, takut Tuhan. Baru bangkit, hidup dalam kebenaran. Apapun sengsara, penderitaan, apapun yang kita hadapi, ya hidup benar. Hidup benar di hadapan Tuhan. Inilah. Ada hasilnya urapan Roh Kudus. Kasih yang besar dari Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Roh Kudus, Roh Tuhan. Ada dalam setiap kehidupan kita. Hasilnya adalah Roh Kudus, kegunaan kehidupan manusia di dalam Roh Kudus, kegunaan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Kegunaan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Roma pasal yang ke-11. Roma pasal yang ke-12, maaf. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kegunaan Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita yaitu yang pertama, kita bisa melayani Tuhan dan selalu menyala-nyala, berkobar-kobar datang kepada Tuhan. Inilah seperti ada lagu-lagu Pentakosta. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Biar Roh Kudus itu membuat kita menyala-nyala, melayani Tuhan. Lebih dari apapun. Itulah, lebih dari apapun. Semuanya yang kita butuhkan perlu, sangat perlu. Makan, minum, perlu, semua perlu. Tetapi kalau kita utamakan Tuhan, ada Roh Kudus, semua yang jasmani pasti Tuhan berikan. Daud ketika diurapi menuntut orang Israel, semua apapun yang dia ingin, berkat ada. Inilah Saul ketika diurapi, semuanya ada. Jadi kalau kita utamakan Tuhan, makanya temanya saya untuk pembukaan firman Tuhan, Tuhan suruh kalau kau nanti ibadah lagi, ganti firman Tuhannya. Ini. Dulu saya menyampaikan firman Tuhan, ya saya ulang-ulang. Matius 6 ayat 33. Ketika mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ada berkat ditambahkan kepadamu. Berarti kalau kita utamakan Tuhan duluan, ada berkat. Berarti kalau ada Roh Kudus, Roh kemuliaan kita cari Tuhan, ada berkat secara jasmani. Tuhan berikan. Inilah Roh Kudus sampai Mazmur. Tuhan mengingatkan saya luar biasanya. Mazmur pasal yang ke-31. Mazmur Roh Kudus. Mazmur pasal 131 kalau nggak salah, tentang minyak Arun. 133. 133. Mazmur pasal 133. Persaudaraan yang rukun. Roh Kudus memberikan kerukunan bagi setiap persaudaraan.
di dalam nikah, keluarga, anak, keluarga, family. Kalau ada Roh Kudus pasti rukun. Tidak ada bentrok, tidak ada perselisihan, tidak apa. Pak, tapi Pak nanti kalau beda pendapat Pak, beda ini, beda gini. Kalau ada Roh Kudus semua pasti akan terselesaikan. Asalkan kita sungguh-sungguh. Berdoa, bergumul, sungguh-sungguh. Inilah nyanyian Jarah Daud. Nah, nyanyian Jarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak baik di atas kepala, meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat kehidupan. Hidup sekarang Tuhan pelihara. Nah, tidak khawatir lagi, Tuhan pelihara. Mungkin hari ini krisis ekonomi, krisis pekerjaan, wah dengan seperti virus melanda ini sudah melanda dunia, sampai ekonomi apa ya, sampai apapun kita tulis. Wah, tapi kalau di dalam Tuhan ada Roh Kudus, berkat Tuhan dicurahkan sampai berkat kehidupan. Itu kok ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan, ada kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ayo, ada Roh Kudus. Mungkin keluarga juga. Asalkan jadi kemuliaan Tuhan itu, kebangkitan Tuhan itu ya. Rukun, tekun. Tekun kita, tekun terus cari Tuhan. Nah, tadi kegunaannya kita bisa menyala-nyala melayani Tuhan. Bisa menyala-nyala berkobar-kobar melayani Tuhan, tidak redup. Tidak apa, baik pun Pak sudah tua dia ukuran tuanya itu tidak. Kalau ada Roh Kudus, mau umurnya 90-an, mau umurnya tua, kalau ada Roh Kudus karismat dari Tuhan, semangat. Inilah. Tapi kalau karisma kekuatan daging, ambisi daging, ya 1 bulan 2 bulan semangat. Nah habis itu ada persoalan pencobaan yang mulai gugur, kacau, tinggalkan, malah jauh. Tapi kalau ada Roh Kudus, terus. Inilah Raja Daud, kalau ada Roh Kudus, dia bisa berperang lawan tuh musuh-musuh. Goliat aja, kamu mengapai Tuhan Allahku Israel? Saya datang dengan ini. Sampai dia menolak untuk memakai baju jirah yang ketopong pedangnya. Diapai dengan limban. Kena dainya. Mati Goliat. Mungkin persoalan masalah kita seperti Goliat tingginya. Mungkin sudah seram kali persoalanku ini. Ekonomi sulit. Mungkin apa? Jangan kita pandang itu. Pandang Roh Kudus. Tuhan, saya percaya ini hancur. Tuhan, semua terselesaikan. Tuhan, apapun itu, ya Roh Kudus. Ayo. Luar biasa. Dan kedua, kegunaan Roh Kudus. Roma pasal yang ke-8 ayat yang Roma pasal ke-8 ayatnya ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan tak terucapkan. Roh Kudus, kegunaan Roh Kudus membuat kita yaitu bisa berdoa, bisa menyembah, bisa berserah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mungkin keluhan-keluhan kita sudah seperti Tuhan nggak tahu hidup ini lagi. Tuhan mungkin perkataan itu sudah beda-beda, seperti Ibu Hana. Inilah ketika dia mandul belum melahirkan Samuel, dia berdoa. Eli melihat seperti orang gusila, orang mabuk. Itulah semakin dia tidak tahannya dengan pergumulannya karena diolok-olok. Inilah. Tapi dia sungguh-sungguh untuk mendapatkan keturunan itu. Kalau ini benar ini mungkin apalah doanya. Karena kalau komat kami seperti orang mabuk, berarti gak diketahui sama Eli. Kalau tahu Eli mungkin ya gak dibilangnya mabuk.
Mungkin apa kita? Keluhan-keluhan kita. Ini apa keluhan-keluhan kita? Apa kita? Ayo sungguh-sungguh berdoa. Berkeluh kesah dengan Tuhan. Bukan kita ada pergumulan persoalan datangnya kepada orang yang tidak benar, malah kepada yang hal-hal yang di luar Tuhan. Ya doakan sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Bergumul sampai menang. Bergumul sampai menang. Sampai keajaiban, ada mukjizat Tuhan terjadi. Inilah bergumul. Ayo Roh Kudus kegunaannya membawa kita bisa berdoa kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan tidak terucapkan. Apa keluhan kita? Masa depan, pekerjaan, usaha, ekonomi dan lain-lain. Sampai kita yang harus kita perlukan bergumul. Bagaimana aku Tuhan bisa mengikutimu setia? Bagaimana aku bisa hidupku diperbarui terus? Bagaimana aku bisa hidup sampai Tuhan datang? Mungkin belum, tapi aku masih hidup bertahan kepadamu. Inilah bergumul. Ayo Roh Kudus membuat kita bisa berdoa. Ayo hari-hari ini yang gak bisa berdoa, doa pagi sulit, doa makan sulit, doa dalam perkumpulan sulit, takut malah apa gini-gini. Ayo bergumul. Biar ada Roh Kudus, minta sama Roh Kudus. Inilah kadang yang berdoa untuk makan di tempat apa yang gak berani jadi saksi masa membantu. Bangun pagi bukannya langsung lihat, wah hidup nafas hidup berdoa ya. Ini pun enggak langsung truk pergi. Masih mending Tuhan Yesus tolong aku gini-gini, masih ada penyerahan. Ini enggak bisa lagi berdoa. Langsung truk mandi pergi. Ayo ada Roh Kudus mendorong kita. Dan Roh Kudus juga bukan hanya berdoa di dalam kita, Roh Kudus juga selalu mengingatkan kita untuk mencari Tuhan di dalam doa kita. Inilah ada Roh Kudus bisa berdoa. Kegunaan Roh Kudus juga membuat kita bisa taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan hanya berdoa, hanya berserah kepada Tuhan. Ya Abah, ya Bapa. Inilah. Ya Abah, ya Bapa. Taat. Apa kata Tuhan? Ya Tuhan. Apa kata firman? Ya Tuhan. Inilah. Seperti anak dengan Bapa. Contohnya Bapa menyuruh, nak beli ini. Ya Bapa, ikuti. Jangan seperti anak bungsu. Inilah. Tidak tahu arah, kembali ke babi. Tapi diuntung dia sadar. Ya taat aja. Apa kata Bapak ikuti. Apa kata Tuhan ya ikuti. Jadi Roh Kudus juga membawa kita kegunaannya selalu taat dan dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Taat. Orang yang taat dengar-dengaran di situ adalah kehidupan orang yang berhasil. Inilah. Sebab orang yang taat adalah kunci keberhasilan kepada Tuhan. Taat. Taatnya kepada Tuhan, suara Tuhan. Kalau yang salah jangan ditaati, nanti terjerumus. Ayo. Inilah kegunaan Roh Kudus. Oh, saya sangat diberkati sekali. Biarlah kita hari-hari ini meminta Roh Kudus Tuhan. Roh Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Ayo. Jangan tinggalkan Tuhan lagi. Ciptaan baru. Jadi ciptaan baru. Yang lama mungkin berat. Ya saya juga yang menyampaikan firman Tuhan sebagai hamba Tuhan juga berat memang dengan kesulitan kayak gini, ekonomi kayak gini. Wah Bapak enak ngomong aja ini nggak tahu gini. Berat, daging berat. Tapi Roh Kudus memberikan keringanan, persoalan selesai. Seperti Musa menuntun orang Israel, ada laut Tebrau. Berat dirasakan Musa. Bersungut-sungut lagi orang Israel. Kau membunuh kami ya. Gini-gini lebih bagus kami mati di padang Mesir sana, di Mesir sana. Biarpun kami bekerja keras gini-gini daripada kami mati tidak ada artinya di sini. Wah, berat bagi Musa, bersungut-sungut terus ini gitu. Tapi Tuhan suruh taat Musa. Angkat tongkatmu Musa, angkat.
ada angin bertiup, berbicara Roh Kudus, angin. Inilah angin timur, berbicara Roh Kudus. Terbelah. Berarti Roh Kudus juga kegunaannya bisa menyelesaikan masalah. Segala persoalan masalah kita kalau ada Roh Kudus, Roh Tuhan, semuanya terselesaikan asalkan Roh Tuhan ada. Oh, puji Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur, haleluya. Ayo kita buka hati kita, kita terima Roh Kudus agar Roh Tuhan itu nyata. Berkat Tuhan nyata. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya. Kita buka hati kita. Biarlah apapun segala pergumulan kita, biarlah kita undang kasih Tuhan Roh Kudusnya. Mungkin kita hari-hari ini kering, jauh. Mungkin banyak persoalan pergumulan, rintangan, tantangan. Biarlah Roh Kudus yang dapat menyelesaikan kemampuan yang besar, kemampuan ekstra yang Tuhan berikan. Asalkan kita taat, setia, benar, pikul salib Tuhan. Ada Roh Tuhan. Haleluya. Buka hati, kita nyanyikan pujian ini dengan penuh kesungguhan. Dan kita akan datang berdoa, menyembah Tuhan dan memohon kasih Tuhan Roh Kudusnya memberikan kekuatan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, yang merindukan air, demikianlah jiwaku Tuhan, demikianlah jiwaku haus akan
beban kami, sakit kami. Di tempat ini mengalir, mengalir, mengalirlah roh pulihkanku. Mengalir, 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 roh kudus, mengalir jama, 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 mengalirlah di tempat ini, mengalirlah roh pulihkanku. Mengalir, mengalir, mengalirlah roh pulihkanku. Haleluya, 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 mengalirlah Tuhan. Jama, jama, jama kami ya Bapa. Ya Bapa yang mulia, kami haus, kami butuh Engkau Tuhan. Kami mohon jamaah, Engkau penyelesai masalah kami, Engkau mujizat, Engkau pembaruan kami ya Bapa. Ya la 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 ya Bapa, ya la 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 mengalir Tuhan, mengalir, mengalir. Jamah kami ya Bapa yang mulia, haleluya, 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 haleluya. Jamah, 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 jamah Tuhan. Roh Kudus, jamah, jamah ya Bapa yang mulia. Roh Kudus mengalir Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu. Terima kasih Bapa. Syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bila Roh Kudus-Mu selalu mengalir dalam setiap kehidupan kami, membasahi kami, memulihkan kami, menyatakan mujizat-mujizat dalam setiap kehidupan kami. Engkau hadir Tuhan, Engkau memberkati kami, nama Tuhan yang dipermuliakan. Dimanapun kami berada Tuhan, hari-hari ini Engkau berkati masalah-masalah kami Tuhan. Jamah Tuhan, selesaikan dengan kasih-Mu. Sakit Tuhan sembuhkan, lemah kuatkan. Maka biarlah Roh Kudus-Mu menggairahkan kami semakin dekat, semakin percaya, semakin berharap, percayakan diri hanya kepada Tuhan. Berkati kami seluruhnya Tuhan, dimanapun kami berada, bahkan pribadi hamba-Mu Tuhan. Lindungi kami, jagai, bubuhkan berkat-Mu, jauhkan dari bara bahaya, sakit penyakit, segala kuasa iblis setan roh jahat, penyakit-penyakit apapun itu, dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa, bubuhkan berkat-Mu, nama Tuhan yang dipermuliakan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mau mengundang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh Allah aktif dalam setiap kehidupan kami, agar kami mengalami keajaiban dari Tuhan. Nama Tuhan yang kami permuliakan. Terima kasih ya Bapa. Syukur kepadamu. Tetapkan firman-Mu, tetapkan kasih-Mu, Roh Kudus-Mu, agar kami semakin setia, berkobar dan melayani Tuhan. Bahkan dimanapun kami berada Tuhan, berkati seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Apapun setiap pergumulan, persoalan, masalah, sekali lagi Tuhan Engkau yang memberkati. Yang lemah kuatkan, yang sedih hiburkan, yang sakit sembuhkan dari segala sakit, penyakit, virus apapun itu Tuhan. Baik virus corona, baik haleluya penyakit ginjal, baik paru-paru, batu ginjal dan lain-lainnya Tuhan, getah bening dan demam, bahkan apapun sakit penyakit Tuhan, dalam nama Yesus sembuh. Darah Yesus yang berkuasa, yang terikat kuasa-kuasa kegelapan, alisir, mantra, tangkal jimat, kuasa-kuasa kegelapan, perdukunan, dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Bahkan yang susah Tuhan, berikan kebangkitan Tuhan dalam usahanya, dalam pekerjaannya Tuhan yang dipermuliakan. Masa depan di dalam setiap kaum muda Tuhan berkati, cita-cita dan lain-lainnya Tuhan berkati. Dalam pelayanan teristimewanya Tuhan secara khususnya berkati, gairahkan, semangatkan agar melayani mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan yang memberkati. Apapun yang kami lakukan Tuhan yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini, nama Tuhan yang dipermuliakan. Berberkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan Allah Bapa, Allah, Sang, Putra, Roh Kudus
yaitu Tuhan Yesus Kristus, memberkati kehidupan kami buat pada hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.